Jadi ada seorang sahabat berwasiat kepada, minta wasiat dari Rasulullah, ya Rasulullah ausi, ya Rasulullah ausi, ya Allah, ya Rasulullah wasiat, berikanlah aku wasiat. Satu wasiat Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Kalau kita suka marah, iya, kita tinggal tanya aja ke ahli psikolog, kita tanya saja ke dokter saraf, efek negatif marah itu apa sih begitu kita. Tinggal minta jawaban dari mereka. Sakit lah fisik kita, gampang stroke lah, macam-macam. Nah, maka jaga diri kita dari marah. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Siapapun yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka ketahuilah syaitan itu mengajak, menyuruh orang untuk melaksanakan hal-hal yang fahish, yang keji, wal munkar. Kalau bukan karena karunia dari Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, maka tidak ada satupun yang selamat selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, Allah lah yang membersihkan, menyelamatkan orang yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Rasulullah juga bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan akan selalu berenang, mengalir di aliran darah anak Adam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Khaif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya dikabari semalam kira-kira jam 12 ya, telepon oleh Pak Haji. Mana bapaknya? Enggak ada. Sebetulnya Bu Rozi Hashim yang ngisi. Tahu-tahunya dapat WA dari Pak Haji, Buya minta dibadalin gitu, Pak Gunawan. Saya juga nggak tahu Bu Rozi kemana, kalau nggak tidak salah, kalau nggak ke Kalimantan mungkin ke Sumatera. Wallahu taala alam. Kitab yang dipakai Bu Rozi sebagaimana biasa kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan itu juga yang beberapa kali pertemuan kita baca. Tapi kitab itu sudah terlanjur saya serah ke Bu Rozi sebelum lebaran, karena saya sudah bilang ke Bu Rozi, Buya lagi yang isi di Al-Khaif gitu. Insyaallah kata beliau. Insyaallah. Karena saya yakin beliau bakal ke sini, maka kitabnya saya kembalikan. Ternyata semalam jam 23.33, jam setengah 12, dikabari oleh Pak Gunawan, Pak Gun. Ya, ala kulli hal, kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini juga berposisi bukan sebagai orang yang
bisa dianggap sama kayak Buya Rozi. Saya murid beliau ya, meskipun sepenteran ya, lebih tua dikit 1 bulan ini Buya Rozi, tapi beliau guru saya. Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasulullah mengatakan sesungguhnya syaitan itu mengalir melalui jaliran darah manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Karena ada satu perangkat dalam diri manusia itu yang Allah tidak izinkan diakses oleh syaitan langsung ke situ, tidak bisa. Syaitan diberikan izin oleh Allah akses otak kita secara langsung. Syukran. Syaitan diizinkan oleh Allah untuk mengakses lambung kita. Tapi ada satu yang Allah tidak izin akses secara langsung, yaitu qalbu manusia. Gak izin oleh Allah. Kenapa? Karena qalbu itu manzarullah, tempat tatapan Allah kepada manusia itu Allah tatap qalbunya. Jadi Allah itu nggak pengen di dalam qalbu itu ada sesuatu yang lain dibanding dirinya. Karena Allah itu ghayur, Allah itu sangat cemburunya. Allah tidak ingin ada sesuatu yang lain masuk ke dalam qalbu manusia. Setan, iblis tidak diizinkan oleh Allah. Maka siapapun di antara kita yang memasukkan unsur-unsur duniawi ke dalam qalbu kita, berarti kita sebetulnya telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga qalbu kita supaya tidak diakses oleh syaitan. Allah langsung yang memblokir syaitan dari qalbu, tapi kita sengaja memasukkan keduniaan ke dalam qalbu kita. Berarti kita hakikatnya ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkhianati, merusak apa yang Allah lakukan pada diri kita. Lalu ketika syaitan tidak mampu mengakses qalbu kita, nah ini kita tidak bisa melupakan juga sisi fisik, sisi jasmani kita. Sisi jasmani kita ada akses-akses anggota tubuh yang masuk ke qalbu. Pada hakikatnya qalbu dalam bahasa tasawuf itu ya sifatnya ma'nawi, metafisik. Tapi terkadang dalam bahasa Arab untuk fisiknya qalbu itu adalah terjemah dari jantung. Jantung yang ada di dada tengah sedikit ke kiri itu bahasa Arabnya qalbu, al-qalb. Hati yang kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, yang bahasa Inggrisnya itu liver ya. Liver apa liver? Liver. Itu adalah dalam bahasa Arabnya al-kabid. Al-kabidah atau al-kabid. Hati dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-kabid atau al-kabidah. Qalbu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah qalbu dalam bahasa Arab dalam ilmu jasmani itu adalah jantung. Tapi qalbu yang dimaksud dalam ilmu rohani itu sesuatu yang bersifat metafisik, yang non fisik, yang di situ kita merasakan sakitnya, di situ kita merasakan nikmat sesuatu, yang di situ kita merasakan kegelisahan. Nah, disitulah itu yang qalbu itu. Merasakan nyamannya kita beribadah, nah itulah qalbu itu. Kerasa dia. Kerasa. Nah, karena syaitan tidak diberikan akses oleh Allah langsung kepada si qalbu itu, Allah berikan akses. Allah tidak mengatakan memblok syaitan melalui aliran darah seorang hamba. Karena secara fisik, taruhlah jantung itulah yang dimaksud dengan qalbu. Karena secara fisik itu adalah dapur tempat pompa-pompa darah ya. Dari jantung itulah darah disebar ke seluruh tubuh kita. Maka kalau orang yang mungkin ada matanya kabur, habis duduk, berdiri, langsung gelap. Nah, biasanya aliran darah dari jantung menuju ke mata itu enggak normal. Bisa dipancing dengan tarik nafas oksigen. Insya Allah lancar lagi. Sama seperti rematik itu. Itu biasanya ada mungkin faktor lemak di aliran darah yang menuju kaki. Akhirnya pompaan darah dari jantung itu tidak maksimal karena mampet, lambat atau faktor lemak. Nah,
Iblis diberikan akses, syaitan diberikan akses melalui aliran darah itu, sehingga melalui itulah dia mencoba menyusup. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita udah bahas-bahas setan, ini bahaya. Subuh udah ngaji setan. Baik. Ini kitab, karena kitabnya sebetulnya adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin itu kesimpulan dari Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu kesimpulan dari kitab Sifatus Safwah atau Sifatus Safwah karya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi, kitab ini adalah kesimpulan dari kitab Ihya'u Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Karena Mukhtasar Minhajul Qasidin saya enggak ada, akhirnya saya buat kitab induknya aja, Ihya' Ulumuddin. Memang lebih panjang pembahasan di kitab Ihya ini karena ya namanya kitab aslinya, kitab sumber kesimpulan, berarti lebih panjang. Jadi bab yang akan kita bahas di sini adalah tentang bayanu tafsili madakhil syaitan ilal qalbi. Penjelasan rincian pintu-pintu masuk syaitan menuju kalbu manusia. Jadi beliau menampilkan banyak pintu-pintu. Nah, jadi beliau Imam Ghazali membahasakan di antara sebagian dari pintu-pintu itu adalah, karena pintu itu sangat banyak sekali. Pintu akses kepada qalbi itu sangat banyak sekali. Nah, Imam Al-Ghazali memulai famin abwabihil azimah, di antara pintu-pintu menuju qalbu yang besar itu adalah al-ghadabu wasyahwah, amarah dan syahwat. Nah, amarah, lagi-lagi nih kita cross check lagi bahasa Indonesianya. Amarah itu bukan nafsu ammarah. Nafsu amarah yang kita bahasakan bahasa Indonesia itu kan konotasinya marah. Nafsu ammarah, seseorang kalau udah marah, pasti nafsu amarahnya lagi naik. Sebetulnya maksud an-nafsu ammar, innan nafsa la ammaratun bisu. Ayat ini sedang menjelaskan karakter nafsu tabiat kita manusia. Nafsu tabiat kita manusia ammarah lisu, sangat kuat dorongannya, sangat kuat perintahnya kepada kita untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi terkadang terjadilah pergeseran makna bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ketika di bahasa Indonesia beda konotasinya. Bisu. Nah, su artinya apa? Jelek, buruk. Kata-kata su aja, ini orang Indonesia sangat kreatif sekali. Kata-kata su itu kata buruk, artinya buruk. Dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu, ada kata kalimat, kata benda, kata sifat dengan bentuk normal. Misalnya su, buruk. Mengubah kata atau mengubah makna menjadi dari buruk, sedikit buruknya ada perubahan kalimat. Misalnya Hasan itu baik, bisa dipakai untuk nama orang, si Hasan. Kemudian orang yang baik yang kecil, Husain, didommahkan awalnya, huruf kedua dikasih fathah, huruf ketiga dijadiin sukun, Husain. Fadal, orang yang mendapatkan karunia, Fadal. Si Fadal punya adik, Fadal yang kecil, Fudail. Keburukan su, sin, waw, hamzah. Keburukan yang kecil, suwe. Pernah dengar kata gitu bahasa Indonesia, Pak? Suwe gitu. Itu dari kata itu, kreatifnya orang Indonesia. Suwaiun. Nah, Ustaz tahu nih bahasa Arab nih, suwaiun. Jadi kalau kata bahasa Arab itu kalau udah di bahasa Indonesia kan itu kadang muncul kreativitas orang Indonesia. Kreativitasnya kadang bikin maknanya melenceng. Contohnya, an-nafs innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu
punya sifat yang ammarah. Ammarah itu dalam bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah. Dia kalau menyuruh itu jor-joran gitu. Nah, itu sangat bersemangat sekali. Misalnya seorang ayah memaksa anaknya supaya rajin sholat, itu ammarah bis sholah. Seorang bapak ammarah bis sholah. Ini merintahnya bawel atau anaknya. Udah disuruh sholat, anaknya masih nonton, disuruh lagi, nonton lagi, nggak dengar, disuruh lagi sampai dia mau sholat. Perintah yang berulang-ulang itu menunjukkan si bapak sedang betul-betul memerintah si anak, itu disebut dengan ammarah. Innal walida ammaratum bis shalah. Nah, kira begitu. Seorang ayah betul-betul memerintah anaknya untuk salat. Nah, gitu juga anna nafsal ammaratum bisu. Karakter nafsu tabiat manusia itu suka menyuruh kepada perbuatan yang yang jelek. Nah, jadi pintu syaitan yang pertama diantaranya adalah al-ghadab, marah. Ghadab, marah, dan syahwat. Kita tidak lagi berbicara syahwat terhadap birahi, enggak. Ada syahwat yang zahirnya itu ibadah tapi batinnya itu syahwat. Ghadab pun demikian, marah pun demikian. Ada yang lahiriahnya marah tapi pada hakikat batinnya itu ada kemarahan yang tercela. Contoh, dalam masalah fikih itu seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan hukuman ketika dia dalam kondisi marah. La yahkumul qadhi, la yaqdil qadhi wa huwa yaghdab. Enggak boleh seorang qadhi itu jatuhkan hukuman ketika dia marah. Bahkan dalam jihad fisabilillah, berperang pun tidak boleh dengan membawa marah. Kenapa? Dari bahasa fisabilillah pun, dari bahasa fisabilillah itu sudah jelas arahnya. Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah, bukan jihad fisabilil ghadab, bukan berjihad di jalan kemarahan. Betapa stabilnya diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang melawan kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah berperang itu dengan tidak membawa rasa marah, enggak. Tapi berperang Rasulullah itu betul-betul lillahi, karena Allah Ta'ala. Memang ada istilahnya marah karena Allah, betul. Ketika Allah dicela oleh orang, ketika Sayyidina Muhammad dicaci maki oleh orang, muncul seorang beriman itu pasti muncul ada rasa marahnya. Tapi keadaan rasa marahnya itu tidak menafikan celah dalam kalbunya membuka pintu maaf bagi orang lain. Ciri-ciri seseorang yang marah terhadap pelaku maksiat, marahnya marah tercela. Al-ghadabul madhmum, marah yang tercela, ciri-cirinya disebutkan oleh dalam kitab Sirul Asrar, disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wallahu ta'ala alam, seingat saya begitu. Ciri-ciri orang yang marah lillah, karena Allah. Seorang qadhi misalnya, seorang hakim apabila menjatuhkan hukuman, oke, dia marah. Atau si korban yang terzalimi oleh terdakwa, dia boleh marah, oke, marah. Tapi ketika hukuman telah dijatuhkan kepada terdakwa, apakah dia menyisakan marah atau tidak? Kalau dia masih menyisakan marah pada hukuman sudah ditegakkan, maka marah yang tadi sebenarnya bukan marah lillah, tapi marah lisyahwah, karena syahwat. Jadi orang yang marah lalu dijatuhkan sebuah hukuman kepada si terdakwa, bukan terdakwa lagi ya, orang yang tervonis, kena vonis, hukuman sudah dijatuhkan, berhenti marahnya ketika itu, maka marah yang tadi itu marah lillah. Nah, banyak marah-marah ini yang membuat sumpek pikiran kita. Marah melihat ketenaran orang lain,
Sesama dai pun ada sering marah-marahan, ada ngambek satu sama lain, ada. Dai ini, salah satu dai ingin memblokir dai yang lain dari masjid, ada kejadian seperti itu. Seorang dai datang ke DKM masjid, tolong si Anu dikat dari masjid ini, kalau enggak saya yang berhenti. Ada begitu. Akhirnya si DKM ngadu kepada si dai yang ingin dikat itu. Ada kejadian seperti itu. Terus apa kata si dai yang diadukan tadi, yang disuruh dikat, diminta dikat itu? Ya udah, hapus aja nama saya, daripada bapak ditekan oleh orang, hapus aja, enggak masalah. Ya, ada ammarah baina du'a, kemarahan-kemarahan antara doa itu kan ada. Siapa yang menjamin? Bahkan dai itu iblisnya bisa lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya. Iblis para dai, iblis para thalibul ilmi, iblis para ulama, iblis para santri itu bisa lebih besar. Dia tahu tapi dia menceburkan diri di situ, dosanya lebih besar. Itu ghadab. Jadi ada seorang sahabat berwasiat kepada, minta wasiat dari Rasulullah, ya Rasulullah ausi, ya Rasulullah ausi, ya Allah, ya Rasulullah wasiat, berikanlah aku wasiat. Satu wasiat Rasulullah, la taghdab, jangan engkau marah. Kalau kita suka marah, iya, kita tinggal tanya aja ke ahli psikolog, kita tanya saja ke dokter saraf, efek negatif marah itu apa sih begitu bu kita? Tinggal minta jawaban dari mereka. Sakit lah fisik kita, gampang stroke lah, macam-macam. Nah, maka jaga diri kita dari marah. Wasyahwah, ini pintu syahwat, pintu iblis salah satunya syahwat. Syahwat yang haram tentunya. Kalau syahwat yang halal itu pemantik untuk mencapai ibadah. Jadi syahwat itu bisa menjadi pintu untuk terlaksananya ibadah, bisa. Tapi kebanyakan syahwat itu cenderung membuat seorang semakin jauh kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Syahwat dalam ibadah ada enggak Bapak-bapak? Ada syahwat dalam ibadah. Pada hakikatnya beribadah mengharapkan pahala dan takut dari dosa itu boleh. Kan Allah sendiri yang menjanjikan pahala. Kita menggapai apa yang Allah janjikan itu boleh. Tapi selama nafas kita hidup ini, selama nafas kita hirup, keluar masuk, kan selama itu Allah nggak pernah lepas menguji kita. Setiap tarikan nafas kita kan ujian dari Allah. Apakah si hamba, si fulan ini akan meningkatkan spiritualnya? Apakah stagnan di situ-situ aja? Bukankah pahala dan dosa itu sesuatu selain Allah? Tidakkah ingin seorang hamba mengupgrade spiritualnya supaya dia beribadah betul-betul karenaku, seakan-akan Allah ngomong begitu. Di awal iftitah kita doa apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akad kita akan sholat, itu akad kita Bapak-bapak. Akad kita dalam sholat itu lillahi rabbil alamin. Sebelum sholat, akad kita terhadap masuk kita sebanyaknya kalau bisa saya ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Emangnya kalau Allah nggak pernah janjikan pahala, kita akan mau nyembah Allah? Kalau tidak ada pahala yang banyak ketika tahajud itu, apakah kita mau tahajud kepada Allah? Betul ada ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, sebagian dari malam, fatahajjad bih, bersungguh-sungguhlah melaksanakan ibadah di malam itu. Sehingga dari kata ini ulama menamakan sholat malam itu dengan sholat tahajud. Nafilatan lak, secara lahiriah bahasa ini nafilah. Nafilah itu artinya sunnat. Sinonim kata mustahab, sinonim dari kata masnunah dalam ilmu fikih.
Tapi apakah betul kata nafilatan lak, nafilah di sini konotasinya hukum? Kalau kita terbiasa membaca kitab fikih, Bapak Ibu, kalimat-kalimat hukum biasanya di belakangnya alaika. Ala, ada huruf ala. Wajibun alaika, wajib atas dirimu. Masnunatun nafilatun alaika, sunat atas dirimu. Mubahun, haramun, makruhun, haramun alaika. Itu katanya ala, itu kalau konotasi hukum. Tapi di ayat ini unik, nafilatan laka, pakai lam, lam hadiah, lam tamlik, memberikan hak milik. Jadi apa makna nafilah di sini? Nafilah di sini adalah bonus tambahan dari Allah, perhatian dari Allah, karunia dari Allah. Sebab ayatnya enggak berbunyi nafilatan alaika, tapi nafilatan laka, untukmu, persembahan dari Allah. Jadi fatahajjad bihi nafilatan lak, dirikanlah salat malam sebagai hadiah dari Allah untukmu. Ternyata kita beribadah malam itu bukan diri kita mempersembahkan kepada Allah, tapi kita diberikan izin salat malam. Salat apapun itu hadiah dari Allah kepada kita. Bukan kita memberikan sesuatu kepada Allah. Bahkan ada sebuah riwayat, kira-kira begini, ketika seorang hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di dalam surga itu dia tercengang, merasa aneh. Merasa aneh kenapa? Dia merasakan begitu besarnya nikmat Allah yang Allah kasih kepada dia di surga. Dia membayangkan, membandingkan dengan amal ibadahnya di dunia. Saking banyaknya ibadah dunia, tapi banyak ibadah dunia itu dia rasakan tidak cukup, nggak sebanding dengan hadiah surga yang Allah berikan. Begitu besarnya hadiah surga ini, begitu besarnya nikmat ini. Sebanyak apapun ibadah dia di dunia dulu, dia tetap merasa kurang, nggak pantas mendapatkan hadiah surga seperti ini. Di surga kelak, seorang yang paling taat di dunia akan merasakan, akan sadar bahwa ternyata ibadah yang dia lakukan di dunia itu sebetulnya tidak pantas untuk mengganti surga Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhula ahadakumul jannata bi'amalihi. Bukan dengan amalmu engkau akan masuk surga, kata Rasulullah kepada para sahabat. Terus sahabat ingin mencari teman untuk kondisi seperti ini. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, bukan amalmu yang masukkan engkau ke dalam surga ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wala ana, aku pun juga bukan amalku itu yang membuatku masuk surga. Illa ayataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin, melainkan karena rahmat dan karunia dari Allah lah yang membuat aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rasulullah saja menyadari amalan fisik beliau saja bukan penyebab masuk surga, tapi rahmah dari Allah. Jelas Rasulullah mengkalamkan demikian. Illa ayataghammadani Allah bifadlin minhu wa rahmah. Tapi ini jangan dijadikan pembenaran. Kalau begitu saya enggak usah beramal saja. Toh kalau Allah sudah takdirkan saya mendapat rahmat karunia, masuk surga juga kok. Nah, ini perspektif yang salah lagi. Bertanyalah para sahabat, fa fimal amal? Lalu apa gunanya amalan ya Rasulullah? Nah, kita sering bertanya seperti ini. Sahabat udah duluan bertanya, fa fimal amal? Gunanya apa amalan ya Rasulullah kalau memang bukan amalan kita yang memasukkan kita ke surga? Apa jawab Rasulullah? Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kita akan dimudahkan, akan merasakan kemudahan melaksanakan sesuatu, yang mana kemudahan melaksanakan sesuatu ini ciri khas atau sinyal tanda-tanda dia akan dimasukkan kepada takdir baiknya dulu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Seandainya saat ini kita merasa kemudahan melaksanakan ibadah,
merasakan kemudahan berlapang hati, merasakan kemudahan untuk tidak menyimpan dengki, merasakan kemudahan tidak ada rasa marah murka kepada orang lain. Bersyukurlah, karena bisa jadi itu sinyal kepada diri kita bagaimana takdir kita yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan melaksanakan sesuatu menuju tempat yang menjadi takdirnya nanti di akhirat. Bisa nggak seseorang mendeteksi dia nanti alus sa'adah atau alus syaqawah, sa'idun am syaqiyun? Bisa nggak kita mendeteksi kita alus neraka kah atau alus surga? Kita hanya bisa melihat indikator-indikatornya, tapi kepastiannya tidak bisa. Indikatornya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Allah jadikan kita mudah dengan lapang hati melaksanakan amal kebaikan. Tapi kalau mudahnya fisik kita melaksanakan amal kebaikan, mudah nih fisik, tapi di kalbu kita gampang memvonis orang, dalam kalbu kita gampang membenci orang, dalam kalbu kita gampang iri dan dengki pada orang. Berarti pengganjalnya itu yang di kalbu. Meskipun fisik kita ubudiyah kepada Allah, lagi-lagi itu sinyal. Jadi sinyal ini, sinyal bagaimana nanti kita di akhirat, sinyal itu ada kalanya lahiriah, ada kalanya sinyal batiniyah. Sinyal lahiriah mungkin ibadah badaniyah, sedekah, puasa, salat dipermudahkan oleh Allah. Tapi kita lihat ke dalam, apakah Allah mudahkan bagi kita untuk tidak dengki? Apakah Allah mudahkan bagi kita untuk tidak takabur? Apakah Allah sudah mudahkan bagi kita untuk rendah hati? Atau justru kita merasa gampang untuk takabur, merasa gampang meremehkan orang? Nah, hati-hati, sinyal, cepatlah bertobat kalau ada hal seperti itu. Allah kasihkan sinyal, Allah ciptakan kita, Allah menciptakan kita. Tidak begitu saja, Allah letakkan chip kesadaran di dalam diri kita. Itu pintu yang pertama. Berikut pintu gerbang iblis menuju kalbu manusia adalah al-hazadu wal hirsu fihima. Al-hirsu famahma kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammuhu. Famahma kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Pintu kedua adalah hasad dan loba. Hasad dan loba. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad, dengki kepada orang. Dengki itu apa? Hal hasad. Hasad itu ingin hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ketika hilang nikmat itu kita senang. Beda dengan ghibtah. Ghibtah itu ada rasa sedikit cemburu dalam kalbu, tapi kita tidak ingin memadamkan api orang kita. Kita hidupkan api lagi yang sama dengan orang itu. Tidak berharap hilangnya nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu ghibtah. Tapi kalau hasad, kita hidupkan api kita dan kita siram api orang. Kita senang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada orang hilang. Kan lancang. Allah yang berikan nikmat pada orang itu, kita ingin mengangkatnya dari orang. Itu lancang sekali. Makanya Allah sangat marah kepada orang yang hasad. Sehingga Allah titipkan orang hasad melalui surat Al-Masad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad ketika dia sedang mengaplikasikan hasadnya. Kalau sekedar dia hasad dalam dirinya, mungkin madaratnya cuma buat diri dia sendiri. Tapi kalau sudah hasidin idza hasad, orang yang hasad lalu mengaplikasikan hasadnya, itu berbahaya. Bisa membunuh orang, bisa membayar orang untuk mencelakakan. Santet juga ya, nyantet gitu.
calon dia direbut sama orang, atau mungkin dia nggak, orang yang si perempuan tuh nggak merasa si fulan ini calon dia, cuman dia cemburu jarak jauh juga nggak kenal, cuman dia nggak pengen aja perempuan itu diambil oleh temannya. Ya salah sendiri, kenapa nggak kenalan gitu kan? Tiba-tiba diembat oleh temannya, lalu dia marah. Ya salah sendiri, kenapa nggak kenalan, nggak ta'aruf. Nah, lalu disalib oleh orang. Oh, muncul hasadnya. Hasad oke, cuma sampai dirinya aja. Hasad, saya hasad misalnya. Idza hasad, oh diaplikasikan hasadnya, datanglah dia ke dukan ya. Dukan apa dukun? Dukan itu dapur, toko. Ke dukun, ya dukun ya. Kuhan bahasa Arabnya. Datanglah ke dukun. Itu bermainlah, bersekutulah dengan iblis demi hancurnya orang yang dihasadi. Maka salah satu amalan bagi kita supaya terlindung dari orang hasad itu surat Al-Masad tadi. Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq. Baik, itu hasad dan hirs. Apa pintu berikutnya? Asy-syab'u minat ta'am. Nah, pintu iblis lagi-lagi nih, ini yang sering menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kenyang, makan sampai kenyang. Apalagi mumpung gratis, apalagi mumpung di pesta, apalagi mumpung di walimahan, itu kan enak ya. Pas ngambil, padahal normalnya kita di rumah paling 2 lauk. Tapi kok di pesta itu cenderung ambil semua gitu loh. Ambil nasi, masukin nasi. Lauk pertama masukin lagi. Sebelahnya enak ya, enak. Masukin lagi. Sebelahnya cenderung ingin masukin semuanya ke piring kita. Nah, itu sifat tamak, sifat ingin kenyang selalu ketika makan. Apa salahnya kalau kita pergi walimahan, apalagi yang ambil sendiri itu? Kita ambil satu aja, ambil nasi, oke, sayur, atau kalau ada daging-daging cukup 2 lah. Tapi misalnya ada berbaris-baris nih lauknya, 5, 6, kita embat semua. Akhirnya bukan nasi, makan nasi pakai lauk, tapi makan lauk pakai nasi. Makanan pokoknya itu lauk, yang jadi lauk nasinya. Nah, itu kejadian, akhirnya nasi gak kelihatan, ditimpuk sama lauk-lauknya. Dendeng kah, rendang kah, sop, apalagi sayur-sayuran, kerupuk yang lebar itu ditumpuk lagi, jadi kayak tutup piring. Nah, itu jadi ada hasrat ingin kenyang ketika makan. Maka kan ada riwayat dari Rasulullah SAW, kalau kita makan itu cukup sepertiga lambung, kira-kira begitu. Cukup sepertiga lambung, sepertiganya lagi buat air, sepertiganya lagi buat rehat udara, kira-kira begitu bahasanya. Kita bisa merasakan Bapak-bapak, kita habis makan, kalau kekenyangan bawa berjalan, coba berjalan keliling komplek, cobain. Kita makan kenyang, langsung jalan keliling komplek, apalagi maraton. Oh, itu sakit, bisa sampai naik ke atas. Coba kalau makannya ya yang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, sepertiga lambung, jalan habis itu, insya Allah nggak masalah. Nah, kalau sudah kenyang, apa kata Imam Ghazali? Fa inna syab'a yuqawwi syahawati wa syahawatu aslihatu syaitan. Kalau kita terlalu kenyang, sifat kenyang itu dapat memberikan power kepada syahwat kita, sementara syahwat itu adalah senjata-senjatanya syaitan. Maka ketika bagi orang yang mungkin di antara bapak-bapak ada yang sudah pernah mengamalkan ikut di suluk ya, khalwat dalam zikir di thariqah, itu makan dikurangi, dibatasin. Bahkan selama suluk khalwat itu nggak boleh makan daging dulu. Jadi vegetarian, nggak boleh makan binatang, maupun ikan sekalipun. Nah, itu makanya diatur. Supaya apa? Ketika kita berzikir, zikir yang puluh ribuan itu hingga ratus ribuan, supaya bisa fokus, supaya bisa khusyuk.
Kalau kita terlalu kenyang itu paling gampang ngantuknya. Ngantuk tidur di samping itu sifat kemanusiaan, sifat basyariah. Ngantuk itu adalah simbol dari ghaflah. Ngantuk itu simbol kelalaian. Bisa nggak kita melatih kalbu kita tetap hidup meskipun mata kita tidur? Salah satu sunnah Rasulullah itu adalah innama tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mataku memang tidur, tapi kalbuku tidak tidur, kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ini, apakah Rasulullah mengatakan mustahil bagi umatnya bisa seperti itu? Tidak, Rasulullah nggak pernah bilang mustahil. Umatnya pun bisa melakukan hal demikian. Caranya gimana? Ya dengan dilatih. Butuh guru dan mursyid yang membimbing kalbu kita supaya tetap hudur kalbu bersama Allah Ta'ala. Saya pun juga belajar, Bapak. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan para guru-guru. Itu bisa. Dalam fikih kita berwudu, kita punya wudu, habis itu tidurnya bukan tidur duduk ya. Kalau tidur duduk itu tidak membatalkan, tapi tidur berbaring, tidur sekejap aja hilang kesadaran kita, itu wudu kita batal. Wajib wudu lagi kalau mau sholat. Sementara tidurnya Rasulullah tidak membatalkan wudu. Itu bedanya tidur kita dengan tidur Rasulullah. Tidur Rasulullah tidak membatalkan wudu meskipun Rasulullah tidur berbaring. Kenapa? Kalbu Rasulullah selalu hidup, kalbu Rasulullah terjaga. Air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak musta'mal. Air wudu kita musta'mal. Tidak bisa digunakan lagi untuk membasuh yang wajib. Wudu Rasulullah tidak musta'mal. Jadi bagi orang yang diberikan kasyaf oleh Allah, jadi banyak ulama-ulama sufi kita dahulu, Bapak Ibu, ketika dia berwudu itu dia mampu melihat betapa hitam legamnya air yang berjatuhan itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Imam Al-Ghazali, dan imam-imam para fuqaha kita, para awliya itu, Allah kasih lihat kepada mereka sebagai karamah kepada mereka, air yang mereka gunakan untuk berwudu itu hitam. Dan dia juga mampu melihat air yang digunakan oleh jamaahnya untuk berwudu hitam. Air wudunya Rasulullah tetap berseri, tetap jernih, tetap suci. Maka wajar ketika Rasulullah setelah berwudu berjatuhan air dari Rasulullah, sahabat berebut hatta yakadu yaqtatilu. Hampir saja mereka saling bunuh-bunuhan berebut air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk. Enggak mungkin kan kita katakan sahabat musyrik kan? Zaman kita ada tabarruk dengan orang saleh. Musyrik. Karena musyrik itu bukan bab tabarruk, itu bukan bab musyrik. Enggak ada hubungan syirik di situ, enggak ada. Syirik definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik bukan definisi kita. Syirik Rasulullah sudah mendefinisikan syirik itu apa? Syirik definisi Rasulullah itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik bagi Rasulullah itu, Rasulullah langsung mendefinisikan melalui lisan beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu membikin tandingan untuk Allah, sesembahan selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kalian. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Kamu bikin tandingan untuk Allah. Tandingan terdekat terhadap Allah yang kita sendiri yang membuatnya apa? Hawa nafsu kita. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sudah menjadi kebiasaan di dalam kita, dalam diri kita, kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Lalu kita pede nanti di alam barzakh menjawab, man rabbuka? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Sepede itukah kita?
Pada di dunia faktanya kita menjadikan Rabb kita itu adalah hawa nafsu, syahwat kita, pangkat kita, harta kita yang kita tuhankan. Apakah yakin kita akan menjawab ketika ditanya man rabbuka, kita jawab Allah? Belum tentu. Jangan-jangan kita man rabbuka al-mal, siapa Tuhanmu? Harta. Jangan kita jawab gitu nanti di barzakh. Man rabbuka al-jah, siapa Tuhanmu? Pangkat. Kebiasaan apa yang kita lakukan di dunia, maka itulah kebiasaan yang akan terucap di barzakh nanti. Sebelum barzakh, kebiasaan apa yang kita penuhi dalam kalbu kita, itu pula yang kita ucapkan ketika sakaratul maut. Ini lagi-lagi nih, kita sering berencana. Gampang, nanti kalau saya wafat saya akan tinggal nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika wafat. Apakah yakin? Rasulullah saja mensabdakan betapa pedih dan sakitnya ketika ruh kita dicabut dari tubuh kita. Orang kalau sudah merasakan betul-betul sakit yang maha dahsyat itu sudah lupa semua memorinya. Lalu kita yakin. Lalu sebetulnya yang menjawab, yang mendorong lisan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebetulnya apa sih? Apakah fisik kita? Ketika sakaratul maut itu, al-qalbu huwa alladhi yusaytiru 'ala al-lisan wala al-lisanu yusaytiru 'ala sahibihi. Ketika sakaratul maut itu, qalbulah yang mengatur lisan, qalbulah yang menguasai lisan, bukan sebaliknya, bukan lisan yang menguasai fisik kita. Supaya ketika sakaratul maut, supaya sakaratul maut itu betul-betul kalbu yang menguasai lisan kita dan membaca la ilaha illallah, maka perbanyaklah, pupuklah, simpan dari saat ini kalimat tauhid dalam diri kita, spirit tauhid dalam diri kita. Maka ketika sakaratul maut, insyaallah dia akan muntah. Jadi kita nggak bisa anggap enteng ketika sakaratul maut kita berencana. Gampang, sekarang lakuin sebebas-bebasnya maksiat. Ntar mau mati tinggal direncanain aja, baca aja la ilaha illallah nanti. Oh, nggak segampang itu. Kalau anak KBG nggak semudah itu, perguzo gitu kan ya. Susah Bapak. Kecuali bagi orang yang Allah mudahkan. Kecuali bagi Allah, ya Allah mudahkan bagi orang tersebut. Ingat, ketika sakaratul maut, al-qalbu alladhi huwa al-qalbu alladhi yusaytiru 'ala lisan, qalbulah yang menguasai lisan. Maka pupuklah kalbu kita sebanyak-banyaknya dengan nama Allah, maka insyaallah dialah akan menguasai lisan kita nanti. Kalbu sering berzikir, sakaratul maut dia akan berzikir. Pernah nggak Bapak mendengar kisah yang mentalkin itu bukan orang hidup mentalkin orang sakaratul maut, tapi yang mentalkin ini orang lagi sakaratul maut mentalkin orang lagi hidup. Yang hidup sekelilingnya diperintah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kisah ini diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri beliau menceritakan ada di Hadramaut ibu-ibu biasa, masyarakat biasa. Ternyata di beliau ahli zikir, ahli ibadah, ahli zikir. Ketika beliau sakaratul maut, datanglah sanak saudaranya mentalkin, membaca la ilaha illallah, membimbing baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Sang ibu balik berkata, anta kul la ilaha illallah. Tunjuk lagi, kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Dia tunjuk masing-masing orang-orang sekitar beliau. Kamu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah baca. Akhirnya yang mentalkin itu orang yang lagi sakaratul maut mentalkin orang yang hidup. Semuanya membaca la ilaha illallah. Baru saat itu si ibu membaca dan beliau wafat. Jadi kalau biasanya orang hidup mentalkin orang yang sakarat, ini kejadiannya kebalik. Orang yang lagi sakarat mentalkin orang yang hidup. Kenapa? Kalbunya yang hidup. Ada orang fisiknya hidup tapi kalbunya nggak hidup. Meskipun lisannya membaca, tapi kalbu tidak sampai ke kalbunya.
Nah, itu perlu dilatih terus zikir itu sampai menusuk masuk ke dalam kalbu kita. Nah, itulah yang akan bimbing kita ke sakratul maut nanti. Nah, terakhir, ini sebetulnya banyak pintu-pintunya. Salah satu pintu di mana syaitan akan masuk kepada diri seorang hamba adalah at-ta'assub lil madzahib wal ahwa wal ahwa'u wal hiqdu 'ala al khusum wan nazr ilaihim bi'ainil izdira. Ini penting bagi kita yang mengaku bermadzhab. Kita mazhab Syafi'i ini. Siapapun yang bermadzhab, fanatik dalam mazhab. Konsekuensi fanatik dalam mazhab itu akan gampang menyalahkan orang yang berbeda dengannya. Fanatik itu beda dengan taklid. Taklid itu lawannya adalah ijtihad. Ijtihad boleh dilakukan bagi orang yang mampu atau orang yang menguasai perangkat-perangkat ijtihad. Itulah mujtahid. Taklid, orang yang mengikuti keputusan-keputusan hukum yang diramu oleh mujtahid. Dia tanpa perlu mengetahui hukum. Kalau akhirnya dia tahu dalil tanpa tahu dalil. Tapi kalau dia tahu dalil, alhamdulillah. Oh, ini toh dalil yang digunakan oleh mujtahid ini. Oh, ini dalil yang digunakan imam ini. Tapi sekedar tahu dalil itu bukan berarti dia naik pangkat dari muqallid jadi mujtahid, enggak. Orang tahu dalil belum tentu jadi mujtahid. Orang tahu dalil bisa saja dia masih tetap bertahan dalam posisi taklid. Karena sekedar tahu dalil, sekedar tahu bawang, sekedar tahu garam, sekedar tahu seledri, sekedar tahu lengkuas, tapi mengolahnya dia nggak tahu. Hingga berwujud nantinya jadi cincang, hingga nanti berwujud jadi rendang, dia nggak tahu. Yang dia tahu, dia ikut beli ke pasar, bantuin istrinya belanja, tahu-taunya pagi masak, siang udah jadi itu rendang. Gimana prosesnya? Biasanya si bapak ini nggak perhatiin. Kecuali kalau si bapak yang hobi kuliner, maka dia yang ngajarin istrinya. Kebanyakan kan nggak begitu. Menemani istri ke pasar beli bumbu-bumbu, tahu-taunya di rumah hidangan udah jadi. Si bapak muqallid, istri mustahid. Nah, begitu. Al-ijtihadu jaizun ala man yastati'u al-ijtihad wa taqlidu jaizun ala man la yastati'u al-ijtihad. Ini ungkapan Ibnu Taimiyah loh dalam kitab Majmu' Fatawa. Ijtihad boleh dilakukan bagi orang yang mampu untuk berijtihad, dan taklid pun boleh. Kita yang taklid nih, kita tahu mazhab Syafi'i, mungkin karena dulu belajar di pondok, atau mungkin karena lingkungan kita Syafi'iyah kita ikut-ikutan, atau mungkin karena negara kita memang banyak Syafi'iyahnya kita ikut-ikutan. Taklid boleh bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Nah, beda dengan ta'assub, fanatik. Ta'assub itu buah-buah dari ta'assub itu kebencian. Buah-buah dari ta'assub itu meremehkan orang. Buah dari ta'assub itu merasa dirinya, kelompoknya lah yang lebih baik. Itu buah ta'assub. Apakah ta'assub hanya lahir dalam mazhab? Enggak, ta'assub juga lahir dalam framing diri kita lebih mengikuti Quran dan Sunnah, itu pun ta'assub. Padahal perangkat-perangkat ijtihad tidak dimiliki. Jadi ta'assub itu tidak hanya menjangkiti mazhab, tapi menjangkiti spirit kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Bagus spiritnya, sangat kita dukung. Bahkan Imam akhir zaman, Imam Sayyidina Al-Mahdi, Imam Sayyidina Al-Mahdi disebutkan oleh para ulama dalam kitab, beliau itu akan bahasanya itu ingin meleburkan mazhab, atau bahasa kasarnya menghapuskan sistem mazhab. Jadi posisi beliau, kita nggak bisa mengatakan Imam Mahdi itu nabi, nggak boleh. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Rasulullah rahmat, Imam Mahdi pun rahmat.
Maka keberadaan madhab di tengah sang imam mujtahid mutlak, sangat-sangat mutlak Imam Mahdi itu, tidak boleh ada madhab di tengah-tengah itu. Sebagaimana tidak boleh terjadi madhab ketika Rasulullah hidup. Perbedaan pendapat sahabat ketika Rasulullah hidup itu belum dianggap sebagai madhab. Perbedaan sahabat satu sama lain menjadi madhab, dianggap sebagai madhab itu pasca Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masih hadir, maka perbedaan satu sama lain belum bisa dianggap sebagai madhab. Maka madhab muncul pasca Rasulullah wafat. Sebagaimana ketika Rasulullah masih hidup tidak boleh ada madhab, berbeda-beda madhab, maka begitu juga di masa Sayyidina Al-Mahdi pun tidak boleh ada madhab. Semuanya dikembalikan oleh Imam Mahdi kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Resiko bagi orang yang taklid, resiko bagi orang yang fanatik pada madhabnya, resiko pahit-pahitnya nih. Ketika Imam Mahdi muncul, bisa jadi dia akan memusuhi Imam Mahdi, karena dia nggak tahu. Kenapa? Imam Mahdi muncul itu anti mainstream. Selama ini kita menikmati madhab itu bagus, tapi ada saatnya kita betul-betul kembali ke usul madhab itu, Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman yang benar. Tidak hanya madhab fikih, turuk sufiyah, tarekat-tarekat tasawuf pun demikian. Ketika dia fanatik kepada tarekatnya lah yang lebih baik, kemunculan sang Imam Mahdi itu akan menghapuskan atau meleburkan semua tarekat-tarekat, bahkan menghapuskan bahasa kasarnya demikian. Kenapa tidak boleh lagi ada madrasah di hadapan orang yang sama-sama rahmahnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ada kitab yang menjelaskan bagaimana posisi umat Islam, Muslim ya, para ulama yang fanatik, kita yang fanatik ketika berhadapan dengan sang imam itu, bisa jadi kita adalah orang yang memusuhinya karena anti mainstream itu. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh kafir Quraisy? Karena Rasulullah membawa ajaran yang anti mainstream. Kafir Quraisy sudah biasa dimasukkan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, sudah menjadi kultur dan budaya, dan ada ajaran yang mereka amalkan setiap harinya. Sudah berabad-abad menikmati itu. Tiba-tiba muncul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran baru dalam pandangan mereka, anti mereka terhadap sesuatu yang baru. Nah, kita tidak ingin menyamakan diri kita bagaikan kafir Quraisy, tidak. Tapi karakternya bisa kebawa masuk ke dalam diri umat muslim. Kita tidak musyrik, oke. Kita tidak kafir, oke. Tapi karakter kufur, karakter itu bisa kebawa merasuki diri kita yang notabene muslim. Apa? Fanatik itu berbahaya. Maka imam-imam madhab sering mengatakan, apabila terjadilah diskusi satu sama lain antara mereka, pendapatku benar tapi berkemungkinan ada salahnya. Pendapat kamu salah tapi berkemungkinan ada benarnya. Begitulah legowonya imam madhab. Lalu kita yang bukan siapa-siapa begitu fanatiknya. Nah, lalu untuk apa kita bermadhab? Ya supaya kita disiplin dalam memahami dalil. Ada madrasah-madrasahnya, tapi ada saatnya nanti. Ada saatnya nanti kalau Allah takdirkan kita ketemu dengan sang imam ini, yang Rasulullah sebutkan dari keturunan beliau. Entah munculnya beliau imam ini nanti di Arab, di Jazirah Arab, entah di Syam, wallahu taala alam. Kita ikuti saja apa yang Allah arahkan nanti. Yang penting kita pupuk. Ini bahaya. At-ta'assub lil madzahib itu pintu syaitan masuk ke diri kita. Madzhab itu masalah agama bukan? Masalah agama, Bapak. Masalah agama. Masalah agama syaitan bisa masuk. Supaya kita bersih dalam mazhab ini, kita sebagai mazhab Syafi'i, legowolah melihat perbedaan orang lain selama perbedaan itu
tidak menghancurkan pilar-pilar agama. Saya punya teman orang Syria, sekarang lagi S2 di UIN. Dia mazhab Hanafi, Bapak Ibu. Mazhab Hanafi. Malah saya menawarkan, kamu deh sekarang jadi imam. Ada rasa asik berimam dengan orang yang beda mazhab, itu ada rasanya. Rasa nyaman itu ada. Coba kita kalau mazhabnya beda, ngedumel dalam hati kita, nggak pengen. Nah, itu bahaya, itu ada benih-benih fanatik dalam diri kita. Terus di kampus, saya juga punya teman orang Libya, itu mazhabnya Maliki. Nah, orang Afrika bagian utara itu kebanyakan mazhabnya Maliki. Salat zuhur di kampus, saya minta beliau jadi imam. Dia mazhabnya Maliki. Pas dia salat, Allahu Akbar. Pas salat tangannya turun. Tangannya turun. Nah, mazhab Maliki turun. Nah, jadi Bapak-bapak kalau melihat orang lagi salat, Allahu Akbar tangannya turun, jangan langsung tuduh Syiah. Ya, jadi mazhab Maliki. Yang lucunya itu Bapak, di musola ini ada teman, saya punya teman juga orang dia Syi'i. Ikut di dalam musola kampus. Itu pertama kali dia melihat teman orang Libya ini sholat. Yang teman ini, orang yang Syi'i ini sholatnya tangannya ke bawah. Ya Syi'i kan begitu sholatnya. Di samping dia sholat lah orang Libya ini ikutan turun tangannya. Ini nggak tahu teman ini ngadu ke saya. Tapi saya kok kaget yang lihat itu yang tadi yang sholat. Kenapa emang? Kok sholatnya sama dengan saya gitu? Nah, kok sama, kok malah kaget? Ya pokoknya takut aja, aneh gitu. Jadi ada kesamaan turun tangannya Syiah dengan mazhab Maliki. Maksudnya kalau kita melihat perbedaan dalam mazhab lain, jangan langsung vonis. Meskipun ada kemiripan dengan satu mazhab atau ajaran lain atau firqah lain. Nah, ciri-ciri kita yang bersih, steril bermazhab adalah legowo melihat perbedaan, siap berbeda. Jangankan antar mazhab, di internal Syafi'iyah pun terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah hukum yang bersifat ijtihadi. Nah, bagi orang yang sudah terlatih legowo, lapang dada, lapang hati, tidak ego, tidak fanatik dalam masalah fikih, insya Allah kalau melihat nanti, jika Allah takdirkan melihat sang imam itu, insya Allah kita dengan mudah menerima, karena itu beliau masih mainstream. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu beberapa hal, pintu-pintu akses iblis, syaitan memasuki kalbu manusia. Karena dia tidak mampu masuk kepada kalbu secara langsung, tapi ada pintu akses. Kalbu itu ibarat perisai, ibarat benteng. Dia tidak mungkin langsung masuk, maka dia harus kuasai dulu penjaga-penjaga bentengnya. Dia bayar dulu, dia sogok dulu, baru dia masuk ke dalam. Siapa yang bisa disogok itu? Itu syahwat kita, nafsu kita, dan semua pintu-pintu syaitan yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu semuanya adalah sifat kita, bukan sifat orang lain yang didatangkan ke diri kita. Enggak, kita juga yang merawat sifat-sifat itu, kita juga yang merawat pintu itu selalu terbuka. Maka mudahlah bagi iblis masuk ke dalam kalbu kita. Kita juga yang mengatakan ahlan wa sahlan kepada iblis tanpa sadar. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustaz Imam? Sudah cukup? Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam penyampaian tadi ada yang tidak tepat, dalam penyampaian tadi ada yang salah, Al-Fakir mohon dimaafkan. Posisi anak duduk di sini bukan merasa lebih baik, anggap saya ini anak dari Bapak semua. Ya, karena sebetulnya falsafahnya kalau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, tapi ditakdirkan duduk lebih tinggi. Masya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.